Selamat siang Pak Ali. Selamat siang. Ya Pak Ali, saya dengar Pak Ali mau mengadakan coaching ya. Betul. Bersama dengan Bu Mita. Bu Mita. Oke. Kapan kira-kira mau dilakukan? Hari ini. Hari ini ya. Rencana hari ini. Berarti saya belum terlambat ya. Belum. Ya. Maksud saya gini, saya juga pengen menanyakan beberapa hal pada Pak Ali. Kira-kira nanti Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Pak Ali itu di bagian mana? Kompetensi dalam saya membuat apa ya? Biasanya yang saya kerepotkan itu membuat pertanyaan itu. Membuat pertanyaan ya. Kita intinya membuat pertanyaan kan? Iya. Oke. Kemudian kira-kira nanti Bapak ingin bagian mana yang akan saya amati lebih lanjut? Dalam saya melakukan berwawancara itu. Berwawancara ya. Jadi yang apa ada istilah dideknya. Iya baik. Gak apa-apa, itu alami. Kemudian bagaimana menurut Bapak sekarang? Bapak menilai Bapak sekarang ada di posisi berapa lah skala 1 sampai 10? Kemampuan coaching Bapak sekarang kira-kira berapa? Sekitar 80%. Itu 80%, bagus banget itu. Belum. Harapannya 100. Oh, harapannya 100. Oke, baik. Kemudian harapan dari observasi yang akan kita lakukan sekarang ini apa? Harapannya observasi hari ini lancar dan baik, nanti sukses sampai terakhir, dan Bu Mita yang saya lakukan coach sudah bisa merubah sesuatu. Oke, siap. Selamat Pak, selamat bercoaching. Nanti setelah ini saya akan mendampingi dalam proses pengamatannya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Halo Bu Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ali, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah pekerjaan baik Bapak. Saya mohon maaf kemarin mengganggu Pak Ali, menanyakan ini kapan kita bisa bertemu. Saya ada yang mau bicarakan seperti itu Pak Ali. Iya. Kira-kira apa yang Bu Mita masalahkan dari yang diangan-angankan Bu Mita pengen ketemu saya? Iya Pak, jadi begini, tujuan saya menghubungi Pak Ali dan kita bisa agenda bertemu semacam ini, ada yang ingin saya bicarakan terkait siswa yang saya ajar di sekolah itu Pak Ali. Jadi saya kan mengajar informatika. Ya. Nah, informatika untuk di tingkat SMA itu adalah salah satu mapel baru, terutama di kurikulum Merdeka. Sekolah saya juga merupakan sekolah penggerak. Nah, kelas 10-nya anak-anak di tahun kemarin itu kan mereka sudah mendapatkan pelajaran informatika. Namun di kelas 11 ini mereka jadi semacam mapel peminatan seperti itu. Dulu satu angkatan dapat semua, kemudian waktu peminatan ini hanya satu kelas yang didapat oleh sekolah, yang diatur oleh sekolah seperti itu. Jadi yang kelas 11 sekarang itu anak-anak itu mendapatkan haknya mereka untuk memilih mapel peminatannya. Di antaranya ada matematika, fisika, biologi, dan informatika juga. Nah, saya mendapatkan satu kelas. Nah, yang satu kelas ini ternyata beragam Pak mereka. Ada yang memang memilih atas kemauannya sendiri. Ada juga yang memang hak prerogatif sekolah, dalam artian di sini adalah kurikulum, memilihkan mereka. Nah, kenapa kok dipilihkan mapel informatika sebagai salah satu mapel peminatannya? Itu karena terkait dengan kelanjutan studi mereka. Jadi setelah lulus nanti ada yang memang dimasuk ke universitas, kemudian ada juga yang ke kedinasan atau mungkin yang semacam AAU seperti itu, APOL, dan juga itu lebih banyak mereka contohnya mapel-mapel IPA Bapak. Nah, selain mapel informatika itu juga ada mapel ekonomi dan lain-lain. Tapi karena saya mau ngambil informatika, ada yang ingin saya konsultasikan di sesi ini begitu. Jadi di dalam satu kelas ini kan ada 28 anak Pak. Iya.
Nah, seperti yang saya infokan sebelumnya bahwa ada yang memang mereka memilih atas keinginannya sendiri, kemudian ada juga yang memang dipilihkan. Nah, dari beberapa yang dipilihkan ini, itu sekitar 7 anak kalau tidak salah Pak. Jadi 7 anak dari 28 ini memang mereka dipilihkan oleh sekolah. Jadi mau tidak mau harus ikut mapel ini. Untuk memenuhi kuota tadi. Betul, salah satunya memenuhi kuota dan memang mereka ya harusnya mengambil mapel ini karena memang terkait dengan studimu gitu. Kalau mereka misalkan lulusnya nanti ngambil sosial, ya nggak perlu begitu. Karena kalau informatika itu sebenarnya basicnya matematika Bapak. Jadi nggak jauh-jauh beda gitu. Belajar matematika tetapi juga lebih banyak ke TI-nya seperti belajar pemrograman dan lain-lain. Nah kalau nanti mereka ngambilnya sosial ketika kuliahnya ya nggak akan terlalu dipakai begitu. Tapi dengan adanya informatika mereka belajar terutama ada subjek yang di dalamnya itu ada bab ini Pak. Itu berpikir komputasi. Nah itu memang sangat diperlukan di data ini begitu. Nah ini yang saya keluhkan seperti ini Pak. Ya 7 anak ini mungkin masih ogah-ogahan. Jadi karena di iya tidak sering seperti itu. Jadi ketika di kelas pun ogah-ogahannya itu kadang ketika saya menjelaskan mereka ya masih dengan yang ignore artinya mereka juga sambil laptopan, kemudian tidak mengindahkan seperti itu. Tapi saya juga berupaya untuk yang mengajak mereka, ayo kembali ke yang kelas gitu. Kan kalau ada yang temannya presentasi atau guru sudah menjelaskan kalian harus apa begitu, tidak buka laptopnya, akhirnya mereka juga kembali ke keyakinan kelas tapi masih yang terpaksa seperti itu Pak. Ya. Kalau dari cerita Bu Mita tadi, harapannya Bu Mita, kan tadi Bu Mita ibaratnya pada saat mengajar anak-anak yang mereka sebenarnya tidak bersedia lah ke situ ya. Kurang minat ya. gitu Pak. Harapannya? Harapannya ya juga saya bisa mengajar dengan enjoy. Anak-anak yang saya ajar juga enjoy. Jadi mereka juga mereka dapat ilmu. Sama-sama lah. Saya juga mengajarnya enak. Kemudian tidak terdistract oleh beberapa anak yang mungkin mengabaikan gitu kan. Tidak mungkin saya hanya memfokuskan anak-anak yang mau belajar, kemudian yang tidak mau belajar saya abaikan seperti itu. Saya harapannya juga mereka juga enjoy begitu. Sementara ini kalau kondisi kelasnya sementara ini ini kan sudah jalan 1 bulan Bapak. Iya. Di minggu kedua masih saya biarkan dulu. Minggu ketiga saya mencoba menggiring mereka bahwa ini loh tujuan belajar informatika itu banyak. Nanti kamu juga bisa, dan informatika tuh lebih fleksibel Pak. Ya, mau masuk kemana aja, maksudnya nyambung begitu. Tapi ya mungkin mereka mau mendengarkan kata-kata, tapi masih yang ya mungkin sedikit berkurang ya, tapi masih yang belum bisa lost dengan ini loh belajar ini sekarang gitu. Jadi yang masih yang ogah-ogahan gitu Pak. Mungkin kalau boleh saya tahu ya. Ya Bapak. Metode selama ini yang Bu Mita pakai terhadap anak-anak di kelas Bapak ya? Iya di kelas. Ya. Kita kan modelnya kalau dulu yang sifatnya layanan itu yang klasikal Bapak. Tapi kan sekarang sudah 1 kelas, jadi mungkin saya memberikan materinya, saya anggap mereka sudah, karena memang kita sekolah bergerak dan kelas 10-nya mereka udah dapat dasarnya. Jadi sekarang kelas 11-nya ya tetap pengajarannya secara umum. Jadi saya anggap bahwa mereka, kamu udah pilih semua seperti itu. Jadi saya mungkin masih condongnya adalah kamu udah memilih mapel ini, jadi ya harus ikutin saya seperti itu. Kadang masih ada keegoisan seperti itu, tapi saya juga berusaha karena memang berusaha profesionalitas, jadi ya saya menyampaikan ilmu saya dulu. Terserah kamu mau yang 7 anak ini masih yang nggak mau ngereken atau tadi, jadi saya masih yang belum fokus ke mereka seperti itu, karena saya masih yang mengejar materi seperti itu. Di awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran, pernahkah pembelajaran berdiferensiasi itu disampaikan? Contohnya anak-anak diajak untuk apa itu memilih, Ibu memilah-milah yang kinestetik, anak-anak yang kinestetik, anak-anak yang audio, anak-anak yang visual. Sudah Ibu lakukan seperti itu? Ini masih baru hampir 1 bulan ya Pak? Iya. Iya.
Jadi untuk karena masih di bab baru, jadi saya masih yang secara umum dulu Bapak. Belum belum ke situ ya. belum. Kalau untuk yang pembelajarannya, saya memberikan materi memang beberapa Pak. Kalau bisa disebut sebagai diferensiasi, saya juga selain menerangkan di awal bahwa sekarang akan belajar bab ini, kemudian tujuan pembelajarannya ini, untuk materinya saya juga lebih banyak sumber yang saya pakai Pak. Jadi mereka saya wajibkan untuk meminjam buku di perpus itu sudah untuk buku paketnya. Sesekali memang saya memberikan pemutaran video untuk materi. Kemudian karena di bab pertama ini adalah tentang berpikir komputasi Bapak, jadi saya membawa ke mereka bahwa ini loh berpikir komputasi itu banyak banyak subjek gitu loh. Bisa untuk pemecahan masalah TI, bisa pemecahan masalah untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya penggunaan algoritma ketika mau berangkat sekolah, itu kan ada tahapan-tahapannya. Kemudian lebih banyak ke membawa kehidupan sehari-hari. Jadi saya juga selain yang buku teks tadi, memberikan contoh video, ada masalah, solusinya bagaimana pemecahan masalahnya, seperti itu. Terus sekali PPT gitu. Jadi sementara masih karena baru menginjak minggu keempat, jadi secara itu pelaksanaan diferensiasinya seperti itu. Jadi kan ibaratnya Bu Mita sudah melaksanakan diferensiasi sebenarnya sudah ya di awal sudah. Terus ini sumber belajar tadi sudah disampaikan, selain di perpus apa sumber belajar ya Bu Mita? Buku paket. Juga saya menyediakan alternatif video yang harus mereka lihat. Tapi tidak wajib. Misalkan enggak, ini sebentar, anak-anak boleh bawa HP? HP tidak boleh Bapak, laptop boleh ya? Laptop boleh. Iya, berarti fokus anak-anak sama pembelajaran menggunakan video, berarti semua anak harus ikut itu gitu ya? Bisa saya putarkan satu video di mereka lihatnya bareng-bareng, ada juga yang mungkin mereka putar sendiri karena tapi masih belum jelas gitu. Saya berikan tipnya, jadi mereka bisa putar sendiri. Yang terus sekarang gini, seumpama kekuatan yang apa yang Bu Mita targetkan, biar nanti apa ya, pembelajaran Bu Fe itu bisa sampai. Tadi yang katanya anaknya kan ada 7 yang masih ogah-ogahan. Nah kemungkinan Bu Mita ini bagaimana, adakah strategi yang Bu Mita ingin capai biar anak-anak 7 itu nanti akhirnya bersedia mengikuti jurusan yang dia masih ogah-ogahan? Iya, di mata saya Bapak ya. Iya. Iya Bapak, karena ini juga masih baru, saya berharapnya nanti juga anak-anak nanti bakal senang gitu, terutama di mata saya begitu Pak. Mungkin saya juga bisa melibatkan, mungkin minta bantuan dengan BK karena BK juga masuk kelas Pak. Iya. Mereka BK di depan kami kan ada 2 orang, mungkin saya juga bersinergi, mungkin ada satu sesi nanti ada tentang BK yang mengisi materi tentang karir atau mungkin universitas, kan ada yang harus mereka pelajari, salah satunya kemampuan dasar tentang TIK itu sendiri, mungkin dipahamkan dari sana. Selain dari sayanya sendiri tentang materi, saya juga berusaha untuk menyediakan berbagai alternatif materi dengan membawa kemuatan lokalnya dalam artian kehidupan kelas dan kehidupan mereka, bahwa TIK itu sebenarnya wajib dan harus mereka kuasai, terutama di era sekarang begitu Pak. Jangan sampai mereka sudah hidup di asrama yang jalan keluar, memang keluarnya memang agak susah Pak, karena kita kan ada peraturan kehidupan di asrama juga. Iya. Jangan sampai karena tinggal di asrama bisa dibilang kaptek atau sebagainya, bahwa jangan kalah sama dengan anak-anak yang bisa pulang setiap hari seperti itu. Kalau dari tadi ada beberapa yang kasus yang sudah disampaikan bahwa anak-anak, prioritas yang Bu Mita apa itu utamakan yang siswa yang mana ini? Saya berharap bisa jalan dua-duanya Pak. Begitu ya? Iya. Saya berharapnya seperti itu, tapi pada teknisnya kalau tidak bisa dua-duanya, mungkin saya juga
bisa sedikit memprioritaskan yang 7 anak ini supaya lebih kecep lagi. Mungkin saya juga selain dengan guru BK tetapi dengan teman-teman di kelasnya juga bahwa ayo belajarnya bareng-bareng, mungkin ya harapannya mereka juga bisa saling menguatkan begitu anak yang 7 anak ini supaya lebih lebih aktif lagi begitu, terutama di mata saya begitu. Kan tadi Bu Mita sudah menyampaikan prioritas yang daripada fokus kepada terutama 7 anak ini. Betul, Pak. Kurang kira-kira target Bu Mita jangka waktu bisa kira-kira tercapai yang diharapkan Bu Mita kira-kira berapa ini? Minggu ini saya juga akan mengajak guru BK menyampaikan apa yang terjadi di kelas saya terutama. Saya mohon maaf tadi terlewat. Harusnya saya juga mengajak wali kelasnya, Bapak. Iya. Karena bagaimanapun wali kelas juga akan menyampaikan kondisi kelas itu ke orang tua juga tentang terkait perkembangan siswanya begitu. Jadi saya sampaikan juga ke wali kelas bahwa ini kondisi di mama saya seperti itu. Dan itu ternyata memang harus saya wajib laporkan begitu Pak, mau nggak mau. Jadi wali kelas nanti juga ikut memantau begitu, supaya juga ikut mengawal bahwa anak-anak didiknya, terutama anak wali kelasnya itu juga lebih ini lagi gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti berarti dalam waktu 2 minggu atau 3 maksimal minggu 2 minggu ini saya sudah punya maksud saya harapannya itu sudah tercapai ya. Iya, tercapai, semoga Pak, semoga gitu ya. Karena supaya tidak terlalu mumpung ini juga masih di awal semester Bapak dan masih baru akan jalan 4 kali pertemuan begitu Pak. Kalau saya boleh tahu kurang keberhasilan dari Bu Mita dari saya sebagai guru terus terang Pak, memang berharap tinggi. Selain mereka juga enjoy di kelas, iya. Saya harap juga mereka nanti juga prestasi di mata saya Pak. Kebetulan saya juga mengarahkan mereka ayo ikut olimpiade informatika atau mungkin ikut lomba sejenis seperti itu. Saya harapannya mungkin kalau mereka tidak suka yang mungkin saya juga harus mengharapkan mereka itu bahwa informatika itu luas, bukan hanya tentang hitung-hitungan, tapi juga yang video. Kalau mereka suka mungkin yang sekarang mungkin video editing atau mungkin poster, mungkin seperti itu Pak ya. Jadi saya harapannya mereka juga prestasi begitu, bukan hanya nyaman di kelas, tapi juga mereka ternyata saya bisa ini. Saya perlu mengukur bahwa saya harapkan seperti itu Pak. Mereka juga berprestasi Pak. Nantinya kalau ada kesempatan tentang lomba, mereka juga bisa ikut lomba juga. Itu harapan kedepannya. Tapi yang terdekat ini saya pokok kamu nyaman di kelas gitu Pak. Saya ngajar enak, anak-anak juga seneng gitu Pak harapannya. Yang terdekat itu sih. Kalau boleh tahu, Iya Pak. kira-kira mengantisipasi gangguan-gangguan, mungkin kan setiap perjalanan pasti ada gangguan. Benar Pak. Apa kira-kira mengantisipasi gangguan-gangguan? Gangguan kemungkinan besar adalah antara teman. Ada teman gitu ya? Antara teman mereka maksudnya. Iya. Mungkin ada yang satu, aduh wes gak usah serius nanti pasti naik kelasnya seperti itu. Saya nggak mau seperti itu Pak. Saya harap mereka juga bisa saling kompak. Takutnya yang 7 ini malah mempengaruhi yang lain. Takutnya seperti itu. Jadi saya mau tidak mau memang harus dua-duanya mengawal. Kan Supaya semua kegiatan kita pasti ada gangguan kan. betul Pak. Sekarang dari yang sudah disampaikan oleh Bu Mita tadi, mungkin komitmen ya, komitmen Ibu biar apa yang Ibu resahkan tadi bisa berhasil. Komitmen yang Ibu lakukan nanti apa? Saya berusaha untuk segera melaksanakan apa yang sudah tadi saya sebagai gambaran awal untuk bisa menyelesaikan Pak. Jadi rencana saya minggu ini akan saya ceritakan ke wali kelas supaya juga mengetahui bahwa kondisi di mata saya seperti itu. Beliaunya juga bisa ikut mengawal. Nanti mungkin pada saat sesi sharing dengan wali kelas, beliaunya juga bisa menyampaikan kepada anak-anak, terutama yang ujian ini Pak. Saya juga nanti akan menyampaikan itu, kemudian juga menanyakan hasilnya, responnya bagaimana, apakah tanggapan anak-anak bersangkutan pada wali kelasnya memang jujur seperti itu. Kemudian saya juga menginformasikan ke BK juga. Berarti nanti yang ibaratnya apa? Saya juga ikut mengawal, bukan hanya mendengar dari
siswa aja, tetapi saya juga akan bertanya langsung kepada ibu wali kelasnya dan rekannya juga. Berarti orang-orang nanti yang akan ibaratnya membantu komitmen biar tercapai kan BK, Betul. wali kelas. Nah, kemudian saya juga akan bertanya langsung nanti kan dalam jangka waktu 2 minggu ke depan maksimal, semoga sudah mereka terbuka, harapannya begitu. Iya. Dan kalau sudah terbuka, mungkin saya juga ngajarnya lebih enjoy lagi dan distract beberapa kecil itu bisa teratasi. Oh, sudah Iya Bapak. sudah cukup atau sudah? Sementara sudah Bapak. Sudah nih. Nah ini kalau memang sudah cukup, harapan saya kita nanti akan bertemu kembali. Siapa Bagaimana? Pak? Siapa Saya Pak? pengen melihat bagaimana apa ya hasil dari yang Bumita lakukan. Iya Bapak. Insya Allah ada 2 Dalam- minggu maksimal saja Bapak, biasa sekalian efektif sekalian biar benar-benar fix bagaimana hasilnya dan sudah kompleks informasi yang saya dapat dan saya dapatkan dari guru BK, wali kelas dan anak-anak terutama. Nanti akan saya sampaikan hasil diskusi saya terakhir dengan anak-anak semuanya. Nanti WA nanti. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Mohon maaf ya. Pak Ali gimana rasanya setelah melakukan coaching tadi? Lega, tapi hasilnya ada rasa berhasil gak ya? Berhasil gak? Oh gitu, iya. Menurut Pak Ali, tadi saya kan juga sudah mengamati. Iya, Tapi iya. saya pengen tahu sendiri bagaimana dari sisi Pak Ali sendiri ya. Bagaimana Pak Ali tadi menilai sendiri performa Pak Ali dalam melakukan proses coaching? Kalau dalam istilah Jawa tadi pada saat melakukan coaching itu saya itu apa ya? Ingat-ingi gitu loh. Ingat-ingi. Iya. Kayak kelihatannya Kenapa? nggak profesional gitu loh, kayak Oh. seperti itu. Kenapa Bapak menilai seperti itu? Ya, karena ya ada rasa ngedeknya, terus Hmm. jadi mengolah kata apa ya? Mengolah Pertanyaan. pertanyaan tadi loh, Oh. Wirin yang Oh, tidak apa-apa. Tapi menurut saya tadi, saya boleh ya menyampaikan hasil Iya. pengamatan saya. Ya, tadi jadi saat saya mengamati, saya melihat sebenarnya ada beberapa hal yang Pak Ali itu sudah melampaui apa standar yang kita tetapkan. Tadi di awal kan Bapak tadi bagaimana cara saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan apa yang saya harus lakukan, itu tadi di awal itu nampak sekali kebingungan. Tetapi saat melakukan, menurut saya Bapak itu sudah melakukan jauh lebih di atasnya. Jadi tidak terlihat, kan saya yang mengamati, saya menang ya, saya melihat ya. Jadi menurut saya itu sudah alamiah dan kemudian mungkin ada sedikit rasa deg-degannya itu ada, tapi tidak terlalu nampak. Menurut saya memang hanya perlu latihan-latihan saja gitu. Kemudian bagaimana menurut Bapak dari apa yang saya sampaikan? Betul ya? Cocok ya? Kira-kira Pak Ali berpikir bahwa apakah Bapak akan bisa berkembang lebih dari apa yang sudah dilakukan ini? akan berusaha Akan berusaha. meningkatkan. Ya, tapi demikian memang tadi saya melihat ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Kadang-kadang, maaf ya saya juga menyampaikan, mungkin Pak Ali kadang-kadang itu terhanyut dalam ceritanya sehingga kemudian Pak Ali sendiri akhirnya lupa terhadap pertanyaan selanjutnya apa gitu. Oh, Jadi gitu ya. tadi ada beberapa bagian yang seperti itu. Tapi sejauh ini masih tidak terlalu mengganggu menurut saya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana rencana tindakan Bapak selanjutnya? Saya akan lebih fokus. Lebih fokus ya. Iya. Soalnya hari ini kan utama. pikiran saya double-double. Iya. Istri sakit, anak Iya. sakit, Oh, tadi betul. menjemput ke sana. Iya, oke. Semoga lekas sembuh Terima Pak. kasih. Kemudian dari diskusi kita, kira-kira rencana Bapak selanjutnya apa yang akan membawa Bapak untuk meningkatkan performa Bapak dalam melakukan coaching? Misalnya apa yang akan dilakukan, kapan Bapak akan melakukan? Kalau saya rencana saya mungkin malah akan membuat pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya buat, Bu. Iya. Jadi nanti pada saat berhadapan dengan bos sudah ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan meskipun nggak harus seperti pertanyaan. Baik, saya izin mencatat itu di dalam form saya. Kemudian mohon Bapak mungkin bisa memberikan closing statement ya. Jadi
apa yang Bapak rasakan dari proses supervisi kita ini? Apa yang Bapak dapatkan dari hasil pendampingan saya? Kalau saya merasakan kayaknya berhasil enggaknya itu masih gini dah saya gitu. Tanda tanya. Iya. Itu aja. Dari saya sendiri. Oh, dari proses coachingnya. Iya, dari coachingnya saya tadi. Tapi untuk proses pendampingan supervisor kepada Bapak hari ini saya dari pengamatan saya, apakah saya cukup membantu dalam proses ini atau mungkin Bapak malah terganggu dengan adanya saya mengamati? Kalau ini tadi saya terlintas di benak saya ya, Bu Ilin ya. Nah, itu tadi saya gini, Ibu ini dosen, saya sampai itu tadi betul seperti itu sampai. Ya, kok ilmunya bisa seperti itu? Tidak. Saya juga belajar, Pak. Jadi terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya untuk bergabung dalam kegiatan kali ini. Semoga supervisi kita kali ini bisa membawa hasil yang maksimal dalam proses coaching Bapak, bagi sarana belajar saya juga dan juga bagi teman-teman yang lain. Harapannya kita bisa berkembang bersama-sama. Oke.